Bandar Lampung dan jemaat GKPS di Resort Bandar Lampung. Kita tetap bersyukur dan kita tetap bersuka cita. Meskipun masih di rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing, beribadah, berbakti bersama di kebaktian Minggu hari ini. Shalom bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menerima sapaan firman Tuhan dari Alkitab, mari Bapak Ibu, jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari ini, di hari yang Tuhan kuduskan. Kami semuanya jemaat, keluarga lepas keluarga, kami boleh menaikkan puji syukur dan hormat kami kepadamu atas penyertaan buat kami di dalam anugerah dan kasih. Kami datang memohon ya Tuhan untuk ibadah minggu kami di rumah kami masing-masing. Tuhan berkenan menguduskannya, melayangkannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga kesetiaan kami tetap layak berkenan bagi Tuhan, dan sehingga kehadiran Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami di kehidupan kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, boleh kami rasakan, kami nikmati, dan kami syukuri. Bapak Surgawi, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah buat kami hari ini. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapi kami semua jemaat-Mu, Bapak Ibu, anak-anak semuanya di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan mengimani akan firman-Mu, untuk tetap menguatkan iman percaya kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mereka mengambil gaul-gaul Paulus dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian, pembacaan Alkitab. Hari ini adalah Minggu Prapaskah bagi kita. Minggu ke depan kita akan bersama-sama merayakan Paskah bersama dengan jemaat Tuhan di berbagai tempat.
Minggu Prapaskah dikenal juga sebagai Minggu Palmarum. Minggu yang mengingatkan kita untuk menyambut Dia sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa dan memimpin di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia adalah Raja. Berarti Dia yang berkuasa atas hidup kita dan berkuasa membaharui hati dan pikiran kita masing-masing. Dia adalah Raja bagi kita. Nasinya adalah riwayat perjalanan Yesus memasuki Yerusalem. Dikisahkan juga bagaimana penyambutan orang banyak terhadap Yesus. Yesus memakai kesempatan Paskah Yahudi untuk menyatakan tugasnya, untuk menyatakan pelayanannya dengan maksud bertemu dengan orang banyak. Dan itu adalah sebuah kesempatan untuk menyelamatkan orang, menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Dia tahu pasti ada orang Farisi juga di sana yang selalu berusaha menolak kehadiran Yesus, yang selalu berusaha menolak karya Tuhan. Tetapi Yesus tetap setia melakukan tugasnya, kesetiaan kepada Bapa. Dan juga biarlah kita tetap setia di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita masing-masing hari ini, setia mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena ada sukacita di sana, ada peninggian Tuhan di sana. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, berkenan dengan beliau tadi beberapa renungan, semoga menjadi berkat bagi kita di dalam ibadah minggu kita hari ini. Yang pertama, berita yang didengar, kedatangan Yesus dan sedang di dalam perjalanan di tengah jalan sangat kuat mempengaruhi orang banyak. Apa yang didengar memantapkan langkah, memantapkan hati, memutuskan langkah, menetapkan hati, sehingga mereka mendatangi Yesus. Dan berikut menyebutkan mereka berjalan bersama Yesus, jalan serta Yesus. Bapak Ibu, biarlah ini juga menjadi contoh bagi kita. Mari dengar tentang Yesus, dengar tentang Yesus, mari dengar tentang Yesus, berita tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus, pemberitaan tentang Yesus. Mari kita dengar dan kita aminkan. Jangan pernah kita tolak, jangan pernah kita sembunyikan, jangan pernah kita lakukan itu, berita tentang Yesus. Dan mari juga dengar pengajaran dari Yesus. Kita mengakui dan kita mengimani sebagaimana kesaksian oleh Alkitab bahwa Yesus adalah guru kita, guru yang selalu sedia mengajari kita, mengajarkan hidup, mengajarkan kebenaran, mengajarkan kasih. Karena itu biarlah kita tetap setia mendengar Yesus saja, mendengar Yesus saja, supaya di dalam perjalanan hidup kita saat sekarang ini, Yesus sendiri yang menetapkan langkah kita kuat, bersemangat, menampaki kehidupan saat ini di dunia ini, juga perjalanan kita menuju Yerusalem baru. Kalau Yesus berjalan menuju Yerusalem, kita sebagai orang beriman, perjalanan kita adalah menuju Yerusalem baru, sukacita surgawi, kehidupan kekal. Jalanlah serta Yesus. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang banyak datang
dengan sikap menyongsong, mengambil gambar dan berseru, berisikan pengakuan pujian sorak-sorai. Mereka menyongsong Yesus dengan tulus, menyambut Yesus dengan segera, tidak ada penundaan, mengabaikan penghalang. Mereka datang pada Yesus dengan sebuah sikap yang sangat jelas, sikap spontan, dengan maksud menunjukkan penghormatan dan pengagungan dan pengharapan, menghormati Yesus, mengagungkan Yesus, mengharapkan perbuatan dan tindakan Yesus, karena mereka telah lama menantikannya. Apa yang mereka perbuat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Daun-daun palem. Daun palem adalah simbol kejayaan dan kemenangan. Itu adalah bentuk penghormatan, pengagungan dan harapan, penggenapan dari janji-janji Allah, supaya kita tidak dibelenggu oleh ketakutan apapun. Mestinya memang di dalam Yesus kita selalu optimis dalam hidup ini, kita selalu semangat dalam kehidupan ini, kita selalu bersukacita dalam hidup ini, kita selalu bergirang dalam kehidupan ini, kita selalu menatap kehidupan ke depan dengan sukacita yang luar biasa. Itu yang kita imani dan itu yang kita aminkan dengan firman Tuhan hari ini. Ketika kita bersedia menyongsong Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, Dia yang akan mengangkat ketakutan-ketakutan kita. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada awalnya, sebagaimana disaksikan firman Tuhan lewat perikop hari ini, para murid pun tidak mengerti akan apa yang dilakukan Yesus dan tindakan-tindakan ajaib yang dilakukan Yesus yang telah mereka saksikan juga. Barulah setelah Yesus dimuliakan, para murid teringat akan Dia, dan orang banyak juga mendengar kesaksian dari orang-orang yang selalu melihat apa yang telah diperbuat Yesus, termasuk yang telah melihat, yang telah menyaksikan ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Itu menjadi penguat iman percaya para murid dan orang banyak. Lalu apa yang disebutkan adalah mereka, para murid, setelah Yesus dimuliakan oleh Bapa, teringat akan Dia dan mengaminkan nas firman Tuhan, sehingga terbangun sebuah sikap yang setia mengikut Yesus beserta dengan orang banyak. Dan ini menjadi sebuah kekesalan bagi orang Farisi. Mereka gagal menghalangi orang untuk setia mengikut Yesus. Mereka gagal menghalangi rencana dan karya Allah menyatakan kasih-Nya. Tidak mudah memang untuk menjadi percaya sepenuh hati. Perlu sebuah proses iman, perjalanan iman, supaya murni dan kuat iman percaya kita. Sebagaimana hal yang terjadi juga terhadap para murid-murid. Tetapi satu hal yang luar biasa kita lihat, para murid tetap jalan bersama dengan Yesus, sehingga mereka menjadi pengikut yang setia. Disebutkan dengan orang-orang banyak mengikut Yesus, memutuskan mengikut Yesus. Karena itu, biarlah apa yang kita alami di dalam kehidupan kita menjadi sebuah proses pemurnian iman. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, jangan pernah mengutuki kehidupan. Tetapi biarlah kita hadapi dengan iman, supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin dimurnikan, dan semakin kuat tekad kita, kerinduan kita
mengikut Yesus, keputusan kita. Berjalanlah serta dengan Yesus. Meskipun rintangan-rintangan ada, percayakan kepada Yesus supaya kita dikuatkan, supaya kita jauh dari ketakutan. Karena Yesus adalah Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Raja yang berkuasa. Kita sama-sama Dia hari ini untuk menguatkan perjalanan hidup kita esok, lusa, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati negara kita, Tuhan memberkati semua umat manusia, Tuhan memberkati dunia ini. Karena dunia ini beserta dengan seluruh isinya adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan hati, jiwa, pikiran kami hari ini, supaya perjalanan hidup kami menuju Yerusalem baru semasa kami di dunia ini. Kami akan berjalan beserta dengan Engkau. Kami akan mendatangi dan menyongsong Tuhan, supaya kami buat melangkah berjalan di dalam kehidupan kami saat sekarang ini, supaya shalom sejahtera itu hadir bagi kami, sehingga kami tetap semangat melangkah, supaya ketakutan-ketakutan yang melanda kehidupan kami tidak menguasai hati pikiran kami, dan kami kuat melangkah. Kami kuat menghadapi kehidupan karena kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan memenangkan kami untuk menghadapi segala perkara-perkara dalam kehidupan kami. Bapa, tidak ada yang mustahil lagi. Biarlah jemaat-Mu, kami semua tetap di dalam kekuatan seluruh kami. Iman kami semakin memulihkan menghadapi kehidupan ini, sehingga tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia, tetap menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa oleh kekuatan yang dari Tuhan. Berkati jemaat di dalam pergumulan mereka masing-masing. Mari Bapak yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan angkat itu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan yang hidup di dalam kecemasan, persoalan-persoalan kehidupan, yang hidup di dalam ketakutan. Mari Tuhan melatih hati jiwa kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun tangan kami untuk melangkah, sehingga ketakutan sebesar apapun dapat kami kalahkan. Tuhan berkati jemaat, orang tua kami, para pemuda, anak-anak dan anak kecil. Di saat sekarang ini Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk keadaan-keadaan kehidupan yang kami belum tahu hingga kapan akan berakhir. Tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan negeri kami. Tuhan akan memulihkan dunia ini, membaharuinya, menghilangkan ketakutan-ketakutan. Kami juga berdoa yang berduka cita. Tuhan mengumpulkan keluarga-keluarga yang lain. Mari Bapak, Tuhan tolong mereka. Tuhan kuatkan iman percaya mereka dan berserah kepada Tuhan bahwa tujuan hidup kami adalah kehidupan Engkau. Tidak ada Tuhan tidak tahu yang terjadi atas kehidupan kami. Allah kami adalah Allah yang luar biasa, yang dapat memulihkan jiwa yang berdoa. Kami berdoa untuk pekerja-pekerja gereja. Kami berdoa untuk para pemerintahan negara kami. Mari Tuhan memimpin, memberikan hikmat dan memberikan kepintaran, kecerdasan dan membawa supaya
mengaturkan negara kami semakin sejahtera adanya. Kami berdua sudah bekerja di rumah sakit yang menolong sesama kami yang menderita kesakitan. Siapapun mereka juga para medis, dokter, tenaga rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, kebolehan, dan ketahanan tubuh fisik jiwa raga mereka untuk dapat membantu menolong, dan Kau pakai mereka untuk menyembuhkan, membuang dan menolak penyakit itu dari sesama kami yang menderita sakit ini. Mari Tuhan, kami percayakan kuasa dan kasih berkat-Mu akan selalu nyata dengan seruan-seruan yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.